Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Parjito, Eskom MCS selaku dosen pengampu mata kuliah Analisis dan Perancangan Sistem Informasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Humaydi Ali, NPM 21311117. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas pada pertemuan ke-12 dengan ketentuan soal tugas sebagai berikut. Berdasarkan tugas dan peran dari tim proyek pengembangan sistem sesuai kelompok Anda terhadap kasus sistem yang telah kelompok Anda bahas di part 9, maka selanjutnya dari setiap anggota perorangan menjelaskan sistem yang selesai dibangun atau dikembangkan saat ini, dan selanjutnya identifikasikan persyaratan untuk sistem baru jika akan dikembangkan kembali. Nah, di sini saya akan melakukan penjelasan atau menjelaskan sistem yang kelompok kami telah bangun atau kami kembangkan. Langkah keduanya saya akan mengidentifikasikan persyaratan untuk sistem baru jika akan dikembangkan kembali. Nah, langsung saja ke pembahasannya. Pada pokok pembahasannya di sini saya akan membahas sistem informasi jasa laundry berbasis website yang terdiri dari database, tabel detail pemesanan, jenis pakaian, pegawai, pelanggan, pemesanan, profil, dan transaksi. Nah, langsung saja. Nah, ini adalah halaman awal atau halaman login pada sistem informasi laundry kami. Di sini saya masuk sebagai admin. Lalu kita login. Nah, jadi ini tampilan dari halaman admin yang terdapat home, profil, pegawai, pelanggan, jenis laundry, pemesanan, transaksi, dan laporan. Lalu kita logout dulu. Misalkan saya di sini pengguna baru yang ingin melakukan registrasi dan ingin melakukan pemesanan pada website tersebut. Nah, lalu kita langkah pertamanya kita registrasi dulu. Sini kita tulis nama lengkap, misalkan Humaydi Ali, nomor HP-nya misalkan seperti itu, jenis kelaminnya pria, alamatnya misalkan Jalan Kangguru No 2 Bandar Lampung misalkan. Nah, di sini kita perlu ingat ya, untuk username kita untuk yang akan dimasukkan pada halaman login nantinya. Di sini saya mengisinya sebagai nama saya sendiri, misalkan Humaydi Ali. Passwordnya di sini saya misalkan isi 12345. Nah, lalu lanjutnya registrasi. Nah, data yang kita registrasi berhasil disimpan. Nah, selanjutnya kita masukkan username kita tadi yang telah kita buat. Misal di sini saya kan tadi menulisin nama sendiri Humaydi Ali. Nah, untuk passwordnya tadi saya menuliskan 12345. Nantinya kita enter untuk login. Nah, ini halaman user atau pengguna. Di sini terdapat pemesanan dan transaksi. Misalkan saya sebagai user ingin melakukan pemesanan atau pencucian, lalu kita klik pemesanan, lalu kita booking. Di sini kita booking, terus kita pilih jenis pakaian apa yang mau kita cuci, misalkan selimut. Jumlah selimutnya misalkan di sini 2. Lalu kita tambah, lalu kita simpan. Nah, berikut kode pemesanannya 008, nomor urutnya, tanggal pemesannya tanggal 13 bulan 8 2012 dan statusnya masih booking. Nah, di sini ada halaman selesai. Misalkan kita sudah menyelesaikan transaksi tersebut, di sini ada
Data pemesanan selesainya misalkan pembatalan dari pemesanan juga nanti akan tampil di sini. Lalu ada transaksi. Nah, di sini ada misalkan kita sudah menyelesaikan transaksi, nantinya juga akan muncul di sini semua transaksi yang kita lakukan. Lalu kita logout lagi, kita masuk ke halaman admin. Admin, kita masuk sebagai admin. Kita enter. Nah, di sini ada halaman admin, saya akan menjelaskannya satu persatu. Home ini ya tampilan awal dari sistem tersebut. Sini terdapat sistemnya, terus nama laundrynya dan alamatnya. Nah, di sini profil laundry. Misalkan di sini saya ada kesalahan penulisan nama laundry. Saya pengen nambahinnya 13 ya, misalkan Twinny Laundry 13. Nomor teleponnya berikut, terus alamat laundrynya misalkan sudah seperti ini saja, lalu kita submit. Nah, nama laundry yang kita ganti tadi berhasil diubah. Kita klik OK dan kita lihat di home. Nah, sudah ganti menjadi Twinny Laundry 13. Lanjut ke pegawai. Nah, di sini ada input pegawai dan data pegawai. Misalkan kita ingin menambahkan nama pegawainya, saya misalkan, terus bagiannya apa, itu lalu kita simpan saja. Lalu nanti akan muncul di sini. Nah, seperti ini contohnya. Misalkan sini ada saya terjadi kesalahan menulis atau hal yang lainnya. Misalkan kita klik saja, lalu kita hapus. Misalkan kita ingin menjadi administrasi saja, kita hapus satunya, lalu kita hapus, lalu kita ubah. Nah, untuk bagian yang kita ubah tadi berhasil diubah, yang tadinya administrasi satu menjadi administrasi saja, lalu kita klik OK. Nah, sudah ganti di bagian tersebut. Lalu masuk ke pelanggan. Pelanggan di sini terdapat input pelanggan dan data pelanggan. Misalkan di sini saya ingin nambahin Ali, misalkan namanya, kontak HP-nya kita buat random saja. Jenis kelaminnya pria, alamatnya Bandar Lampung misalkan, usernya Ali misalkan, lalu kita simpan. Nah, input data atau pembuatan data yang kita buat tadi berhasil disimpan, lalu kita klik OK. Nah, di sini nampilkan Ali. Nah, selanjutnya misalkan kita pengen hapus nih data dari Ali ini, lalu kita klik ini saja, lalu klik OK. Nah, data yang atas nama Ali tadi berhasil dihapus, lalu kita klik OK. Nah, untuk yang nama Ali menjadi hilang, begitu kurang lebih. Lanjut ke jenis laundry. Nah, jenis laundry di sini misalkan kita pengen nambahin jenis pesanannya kaos kaki misalkan, kaos kaki. Nah, harganya 5.000 sih, misalkan 5.000 per potong. Kita buat per kilo saja, lalu kita simpan. Nah, input jenis laundry yang kita buat tadi berhasil disimpan dan ditambahkan di data jenis laundry. Nah, ini kaos kaki kan harganya 5.000, hitungannya jenis biayanya per kilo. Nah, seperti itu. Misalkan di sini saya ada kesalahan menulis atau menginputkan harga sebagai admin. Nah, kita klik saja di sini. Nah, lalu kita misalkan pengen ganti nih ke jenis biayanya, kita perpotong sajalah, lalu kita ubah. Nah, jenis biaya yang kita ubah tadi berhasil disimpan. Nah, bisa kita lihat tuh berubah menjadi per potong.
Lanjut ke pemesanan. Nah, di sini tadi kita udah melakukan pesanan kan. Ya, dengan no urutnya 008, atas nama Humaydi Ali, kontaknya segini, jalannya ini, tanggal pemesanannya tanggal 13 bulan 8 2012, statusnya masih booking. Nah, lalu misalkan saya ingin mengubahnya statusnya menjadi sedang diproses. Nah, kita ubah saja sedang diproses, lalu kita save change. Nah, jadi status proses ini akan muncul di halaman user yang sudah memesannya tadi, gitu. Nah, terus di sini ada data yang telah selesai melakukan transaksi, statusnya selesai. Nah, terus ada pembatalan, ada juga pembatalan. Nah, seperti itu. Lanjutnya ke transaksi. Nah, misalkan sini saya akan melakukan penyelesaian transaksi pada pemesanan dengan kode pemesanannya yang ini tadi, yang kita telah melakukan di halaman user atau yang telah kita lakukan. Nah, misalkan ini, nah jenisnya selimut, beratnya misalkan sudah kita timbang nih, kita sebagai ini admin, kita timbang kan, beratnya 2 kilo misalkan, jumlahnya kan udah 2 tadi. Terus biaya ambilnya misalkan 2000, terus biaya antarnya 5000 misalkan. Nah, jadi total bayarnya 50.000. Nah, lalu kita simpan. Nah, nih kode pemesannya berhasil ditambahkan 008, status diambilnya 13 2012. Misalkan di sini kita bisa melakukan cetak hasil transaksi tersebut atau struk sebagai bukti pembayaran. Lalu kita cetak. Nah, ini hasilnya dari struk pembayaran atau transaksi yang telah dilakukan oleh user atau pengguna yang melakukan pemesanan. Di sini jenisnya selimut, beratnya 2 kilo dan jumlahnya 2, biaya diambilnya 2000, biaya antarnya 5000 dan bayarnya 50.000. Nah, seperti itu. Lalu kita cancel saja. Kita lanjut ke laporan. Misalkan kita cari dari 2000, ini data laporan semua transaksi ya. Misalkan kita cari dari 2022 sampai 2020 sampai 2022. Lalu kita cari, nah ini dia hasil transaksinya nih. Lalu kita bisa print sebagai laporan penjualan dari laundry kami. Nah, seperti ini, kode pemesanan, nama, alamat, nah seperti itu. Nah, lalu kita logout lagi, coba kita masuk ke sebagai user atau pengguna. Sini tadi saya masukkan Humaydi Ali, passwordnya 12345. Nah, lalu kita login. Nah, kita lihat nih pemesanan kita. Nah, pemesanan kita kan tadi udah diproses. Nah, statusnya sekarang udah selesai. Tuh. Ini kode pemesanan kita tadi 008, tanggal pemesanannya segini, tanggal ambilnya dan selesai. Nah, ini status transaksinya juga yang kita lakukan pemesanan tadi dengan kode pemesanannya 008, atas namanya Humaydi Ali, alamatnya sekian berikut, dan tanggal ambilnya ini, tanggal antarnya ini,
jenisnya tuh selimut, beratnya 2 kilo, jumlahnya 2, bayarnya 50.700, dan total bayarnya 50.700. Nah, seperti itu ya. Nah, mungkin itu saja dari saya, penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah ucap dalam menjelaskan sistem ini. Masih banyak kekurangan dalam sistem kelompok kami. Mohon dimaklumi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.